Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna Mariana Dewi, asal daerah dari Kabupaten Sukabumi, Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas menjelaskan tata cara budidaya tanaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tata cara budidaya tanaman cabai. Budidaya sendiri memiliki arti, yaitu kegiatan yang telah direncanakan untuk memelihara sumber daya hayati pada suatu lahan dengan tujuan untuk diambil manfaat atau hasil panennya. Sementara budidaya tanaman adalah pembiakan atau pengembangan pada suatu tanaman. Pedoman budidaya tanaman. Jadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mulai berbudidaya tanaman cabai. Di antaranya, memilih tanaman cabai yang merah atau matang, memiliki bentuk sempurna atau tidak cacat, serta tidak memiliki penyakit tanaman. Nah, selain itu, benih cabai yang dipilih juga harus benih cabai yang berkualitas untuk kita tanam nanti. Lanjut ke proses penyemaian. Penyemaian adalah memproses benih menjadi bibit. Jadi, benih cabai nanti akan diproses hingga menjadi bibit dan masuk ke tahap pembibitan. Pembibitan sendiri memiliki arti, yaitu menyebar tumbukan atau menanam benih hingga diperoleh perkecambahan atau pertunasan yang cepat dan baik tumbuhnya. Nah, kegiatan ini bersifat sementara di lokasi pembibitan. Tanaman muda akan dipelihara sampai pada saat waktu yang tepat untuk dipindahkan ke tanah lapang. Tujuan pembibitan sendiri yaitu untuk memperoleh bibit yang baik dan seragam. Nah, setelah melewati proses pembibitan ini, maka tanaman cabai muda ini akan dipindahkan ke tanah lapang atau ke lokasi yang lapang untuk pemeliharaan. Tata cara pemeliharaan atau perawatan pada tanaman cabai. Nah, jadi di lahan atau di lokasi lapang ini, hal yang pertama harus kita siapkan yaitu bedengan. Biasanya berukuran 1 meter, serta plastik yang berukuran 160 cm. Jarak tanam cabai ini yaitu 50 x 40 cm. Pemilihan jarak ini harus berdasarkan sesuai dengan iklim atau cuaca, juga kelembaban pada lokasi atau lahan tersebut. Karena jika kelembaban atau cuacanya tidak sesuai, maka tanaman cabai ini akan mengalami berbagai masalah. Di antaranya akan berjamur atau ditumbuhi rumput liar. Selain itu, pemberian MOSA pada tanaman cabai ini juga akan sangat berpengaruh. Jadi, pemberian MOSA juga cara menanam adalah 2 hal sederhana yang sangat penting dan memiliki banyak manfaat untuk tanaman cabai ini. Selanjutnya, perempelan atau merempel daun. Nah, setelah perempelan ini telah selesai dilaksanakan, maka harus dilakukan juga penyemprotan pada tanaman cabai. Untuk apa? Tujuannya untuk memutus penyebaran penyakit pada tanaman. Dan waktu yang efektif untuk penyemprotan ini biasanya dilakukan pada saat matahari menyinari langsung ke buah cabai atau ke tanaman cabainya. Selain penyemprotan, tanaman cabai juga harus disukung oleh nutrisi yang cukup. Pengolahan dasar. Selain membuat bedengan yang cukup lebar tadi, maka kita juga harus mengurangi penggunaan pupuk dasar pada tanaman. Contohnya, seperti pupuk kandang, ZA, KCL, juga TSP. Nah, selanjutnya, melakukan penyemprotan menggunakan E4 pada tanaman dengan tujuan untuk mengurangi bakteri. Memilih pupuk kandang yang benar-benar matang atau sudah siap dikonsumsi oleh tanaman cabai. Dalam artian, pupuk kandang ini sudah terfermentasi. Juga menambahkan dekomposer yaitu F4 yang diaplikasikan pada bedengan, lalu ditunggu sekitar 2 minggu agar pupuk terurai dan sedikit kering. Untuk pupuk kimia, kita juga harus mengurangi atau menggunakan seminimal mungkin unsur nitrogen pada tanaman. Agar tanaman cabai dapat tumbuh dengan baik, maka kita juga harus memperhatikan tanah yang dipakai sebagai persyaratan untuk penanaman. Di antaranya, tanah harus gembur dan memiliki kandungan bahan organik yang tinggi,
memperhatikan derajat keasamannya, juga aman dari becek atau genangan air. Selain memperhatikan tanah, kita juga harus memperhatikan iklim, seperti curah hujan, suhu, juga sinar matahari yang cukup. Setelah dilakukan perawatan tadi, maka hal selanjutnya yaitu panen dan pasca panen. Panen dan pasca panen sendiri merupakan tahapan akhir pada proses budidaya tanaman. Panen sendiri yaitu pemetikan hasil budidaya, sedangkan pasca panen merupakan penanganan segera hasil tanaman setelah dilakukan panen. Dan yang terakhir yaitu pemasaran. Pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara langsung seperti langsung kepada konsumen, pabrik, atau grosir yang membutuhkan, maupun secara tidak langsung seperti online shop. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai tata cara budidaya tanaman cabai pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam proses penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.